Semua ayatnya indah sekali. Jadi kalau kita sudah sadar, ini resiko kebaikan, ini resiko keburukan, dan kita tahu akan wafat, akan dikuburkan, bagaimana cara persiapannya? Supaya nggak lalai tadi ya. Maka Al-Mumtahanah ayat ke-13. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Qad ya'isu kama ya'isal kuffara min apa? Ashabil kubur. Maka jangan banyak bergaul dengan orang-orang yang menjauhkan kita dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Cari teman yang baik sekarang. Pertama, maaf, bikin kebaikan di rumah tangga dulu. Itu kan teman hidup. Ya. Awas, hati-hati. Kalau melihat istri kurang baik atau sebaliknya, jangan dihakimi, jangan difonisi. Justru Allah kirimkan antum itu untuk menebarkan kebaikan dan menyempurnakan kesemaan bersama. Jelas? Jadi sekarang yang dilakukan teman hidup dulu. Rubah jadi baik dulu. Anak-anak jadi baik dulu. Setelah itu cari tempat tinggal yang baik. Bergaul dengan orang baik. Antum yang kuliah cari teman yang baik. Antum yang kerja cari teman yang baik. Maaf. Kalau ada tawaran, kedudukan, hartanya berlipat, tapi menjauhkan Anda dari Allah, ingat ini. Thumma amatahu fa'akbarah. Ingat saat ditawari itu Anda meninggal. Dikubur. Dan ingat ancamannya. Ingat pasalnya tuh. Ya, ingat suratnya. Paham? Nah, karena itu masukkan ayatnya, jangan sekali-kali menjadikan keadaan di sekitaran kita justru memperkuat datangnya ancaman Allah dan nestapa saat kembali ke alam kuburnya. Bahkan orang-orang yang tidak beriman pun, yang buruk pun, yang beriman tapi maksiat pun, itu sejatinya ketika temannya masuk ke kubur nggak mau ikut-ikutan. Makanya disindir oleh Allah. Hei, kamu ini sadar nggak sih? Orang yang mengajak kamu maksiat itu, lihat temannya meninggal pun, temannya wafat pun, dia nggak pengen ikut. Kadang-kadang dia abaikan. Coba lihat. Ya, ada pimpinan misalnya, tingkat tertinggi. Lihat anak buah bawahnya misalnya. Menjalankan tugas bahkan dari dia untuk berbuat salah, berbuat maksiat. Ya, apakah mengedarkan narkoba. Atau misalnya membackingi kegiatan yang tidak baik. Lalu tiba-tiba dia wafat. Apakah peduli atasannya? Tidak. Yang ada yang terjadi, jangan bawa-bawa atasan. Padahal dia yang nyuruh. Terus Anda mau jadikan teman yang seperti itu? Dia pada kawannya saja nggak bertanggung jawab. Dengan imannya saja dia nggak peduli. Kalau dia dengan Allah saja nggak peduli, kenapa Anda dia jadikan teman? Dan kenapa Anda menjadikannya dia teman? Kalau bahasa anak sekarang tuh begini, Allah aja dia gituin, apalagi kamu. Kan? Ya, Nabi aja dia cuekin, apalagi kamu. Kan? Ini peringatan Quran, ini bukan dari saya. Ini peringatan Quran. Jangan sekali-kali, Anda dimanapun, Anda berdinaskah, tugas formal. Anda berdagangkah, jangan berteman dengan orang menyimpang. Karena saat Anda susah pun yang akan peduli. Temannya aja yang sama-sama berbuat menyimpang, dia sisihkan, apalagi Anda. Paham? Teruskan. Quran surah ke 35 Fatir ayat 22. Wa ma yastawil ahya'u wal amwat. Innallaha yasma'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Kalau Anda masih belum sadar juga, kata Allah, hei, kamu ini masih hidup, masih punya harapan, masih punya bekal. Kalau sudah meninggal, nggak sama keadaan orang hidup dengan wafat. Mumpung kamu masih hidup, karena kalau sudah meninggal, temanmu yang meninggal pun kamu nggak bisa dengar suaranya. Cuma saya yang tahu keadaan di alam kubur. Karena saya tahu, kata Allah, dan saya punya Rahman dan Rahim, dengan sayang saya sampaikan kepadamu. Karena sayang saya. Ibu maaf, kalau ada anak misalnya, ingin berbuat menyimpang, ibu cegah tidak? Kenapa? Karena ibu sayang. Karena itulah ibu saking sayangnya, maaf jangankan anak lahir, di dalam saat dikandung pun bukankah dijaga dari yang mafsadat? Dijaga dari yang merusak. Ibu kalau sedang mengandung, mau nggak makan makanan yang kotor? Makanan yang merusak? Tidak kan? Kenapa? Karena sayang kepada bayi yang dikandung, janin yang terkandung. Di tempatnya pun disebut oleh Allah dengan rahim. Karena ada rahim, dijaga betul. Miring kanan susah, kiri susah, telungkup gak mungkin. Dijaga supaya apa? Supaya di dalamnya merasakan ketenangan. Karena apa? Karena ada tempat disebut dengan rahim. Nah Allah itu sifat rahim melekat kepadanya. Karena sayang dengan kita diingatkan. Bahasa bebasnya gini. Karena saya sayang engkau dengan rahimku. Karena saya cinta kamu dengan rahmanku. Jangan sampai masuk kubur, kamu tersiksa, kamu nestapa.
Karena beda antara hidup di dunia dengan kehidupan di kubur. Mumpung masih hidup, cari bekal. Karena engkau tak mampu mendengar apa yang terjadi dalam kubur. Jadi kalau tadi Allah sampaikan jangan bergaul dengan yang begini, jangan terlena dengan yang seperti ini, itu karena Allah sayang dengan kita. Itu saja. Jelas ya? Ya, jadi kalau nggak sayang, nggak akan mungkin diingatkan.